Selamat malam Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Angga, saya yang bertugas jaga di Poliklinik Warna Dewa pada malam hari ini Pak. Sebelumnya nama Pak siapa nih? Bapak Putra. Bapak Putra. Pak Putra, dari hasil pemeriksaan sebelumnya itu dibutuhkan pemeriksaan fisik Pak nggih, terutama di bagian perut. Nanti pemeriksaan itu mungkin tidak nyaman Pak, karena nanti pertama harus membuka baju dan juga harus membuka celana. Nanti saya juga akan merabu-rabu bagian perut, kemudian juga melakukan pemeriksaan pada bagian kelamin Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Kalau Bapak setuju, Pak silakan langsung ke bed pemeriksaan Pak nih. Tadi saya mempersiapkan alat dulu dan juga makanan. Silakan Pak. Menggunakan bahan yang pertama ada kertas dan bolpen untuk mencatat hasil pemeriksaan, lalu ada spoon dan juga jeli. Baik Pak, tadi saya sudah mencuci tangan Pak nih. Sekarang kita akan mulai pemeriksaannya. Sebelum saya mulai, Bapak silakan naikkan bajunya dulu Pak nih. Baik, selanjutnya niki saya akan melakukan pengetokan Pak nih. Sebelumnya mungkin terasa tidak nyaman Pak nih. Pak silakan miring ke sini Pak. Nih, selanjutnya Bapak silakan tangannya seperti ini Pak, seperti ini. Nih, taruh di antara ini. Baik, saya akan melakukan pengatukan di bawah ini. Baik Pak, dari pemeriksaan itu tampak normal Pak, tidak ada acid test. Pak, selanjutnya saya akan melakukan proses selanjutnya Pak. Niki saya akan melakukan penekanan Pak. Maaf sebelumnya Pak. Apa rasanya nyeri Pak? Tidak. Apa rasanya nyeri Pak? Tidak. Iya Pak, silakan berbaring hadap sana Pak. Saya akan melakukan penarikan pada kakinya. Apa rasanya nyeri Pak? Tidak. Silakan kembali Pak. Selanjutnya saya akan naikkan kakinya Pak. Ditekuk saja Pak, lemas saja Pak. Apa rasanya nyeri Pak? Tidak. Apa rasanya nyeri Pak? Tidak. Baik Pak, untuk pemeriksaan itu sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur Pak. Bapak silakan membuka selangnya terlebih dahulu. Selagi tiang memakai sarung tangan Pak. Silakan Pak. Baik Pak, saya sudah menggunakan sarung tangan Pak dan sudah melumuri jari saya dengan jeli. Selanjutnya kita akan melihat pemirsaannya Pak. Pak silakan berbaring ke sana. Kaki di bawah depan Pak. Baik, saya akan mulai prosedurnya Pak. Yang pertama itu melemaskan otot sphincter eksterna dengan sebelum masukkan tuh meraba-raba bagian sekitar anus. Lalu saat sudah melemas, masukkan jari secara perlahan. Dari dalam itu memfokuskan palpasi di area jam 9 sampai jam 12. Jika terasa nyeri, itu dicurigai mengalami appendicitis. Bapak, apa terasa nyeri Pak? Tidak. Baik Pak, kalau tidak, jika tidak terasa nyeri lalu dicabut perlahan jari dan mengamati darah maupun cairan maupun sisa feses yang ada di jari. Jika sudah, dapat melepas sarung tangan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya hernia atau tidak Pak. Mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan manekin, jadi saya di sini ada skrotumnya. Jadi yang pertama-tama kita melakukan palpasi pada skrotum.
bisa menggunakan jari telunjuk untuk orang dewasa atau kelingking untuk anak kecil. Karena pasien saya gunakan anak kecil, jadi saya menggunakan kelingking. Lalu setelah meraba-raba pada kedua skrotum, memasukkan jari telunjuk ke arah lateral dari tuberkulum pubicum dan mendorong hernia menggunakan hernia yang menonjol menggunakan kulit skrotum. Lalu menyuruh pasien untuk batuk. Baik Pak, Bapak silakan bisa batuk Pak. Baik, dan merasakan adanya tekanan pada jari. Lalu dilakukan juga pada sisi sebelahnya, dari diawali dengan palpasi pada skrotum, lalu memasukkan jari dari lateral tuberculum pubicum, lalu menyuruh pasien untuk batuk kembali. Baik Pak, silakan batuk Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk pemeriksaan hernia dilanjutkan dengan pemeriksaan Zeeman test, di mana kita menaruh 3 jari tangan kanan untuk memeriksa hernia kanan dan tangan kiri untuk memeriksa hernia kiri. 3 jari ini diletakkan di antara sias dan tuberculum pubicum, kira-kira segini. Lalu melakukan penekanan dan menyuruh pasien untuk batuk kembali. Bapak boleh melakukan penekanan ataupun batuk Pak. Baik, dan merasakan adanya tekanan ataupun tonjolan yang dimana jika di GT 2 itu menandakan hernia lateralis, di GT 3 itu menandakan hernia medialis, dan di GT 4 itu menandakan hernia femoralis, dan juga dilakukan pada sisi sebelahnya. Lakukan penekanan. Bapak silakan melakukan penekanan untuk batuk lagi Pak. Baik, dan merasakan hal yang sama. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan hernia dilanjutkan dengan thumb test atau menggunakan jempol, di mana jempol diletakkan di annulus inguinalis internus, externus, dan juga femoralis. Lakukan penekanan dan juga merasakan nanti adanya tonjolan, dan juga menyuruh pasien untuk batuk. Bapak silakan batuk. Merasakan tekanan. Jika dirasakan tekanan di angulus inguinalis internus, itu merupakan hernia lateralis. Jika di angulus inguinalis externus, itu merupakan hernia medialis, dan di angulus femoralis merupakan hernia femoralis. Semua prosedur pemeriksaan sudah selesai. Bapak silakan kembali menggunakan celana dan juga bajunya, lalu kembali ke meja pemeriksaan. Panggil lagi saya membuka sarung tangan, juga cuci tangan, dan juga merapikan alat nanti. Nanti silakan tunggu di meja pemeriksaan kami. Ya Pak, silakan Pak. Jadi Pak Putra, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan hasilnya normal semua Pak, tidak ada hernia, tidak ada pembesaran maupun yang lainnya. Jika sudah normal semua, sebenarnya ada pertanyaan lagi Pak? Tidak nih. Jadi pemeriksaan sudah selesai, Pak silakan kembali ke rumah nih Pak. Terima kasih Pak.